Assalamualaikum teman, supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan untuk kawan-kawan semoga panjang umur sehat selalu. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Legenda Raja Serigala. Bab 870. Ketiga orang itu membantu Tejasvi Sabel berbicara, tetapi di balik kata-kata mereka tersirat ancaman, benar juga. Hari ini, pasukan elit dari 3 keluarga besar dan sekte obat-obatan semuanya hadir bersama. Jika Noah tetap keras kepala, mereka terpaksa harus menggunakan kekerasan. Keputusan ini akan melukai keharmonisan dan kekuatan semua pihak. Pergi dan bawa Teguh keluar. Melihat situasinya sudah seperti ini, Noah merasa tidak ada gunanya lagi banyak bicara. Dia pun dengan wajah muram memberi perintah. Sesepuh agung segera berbalik dan pergi. Ketika dia kembali, dia telah bersama dengan seorang pria. Wajahnya pucat terlihat tidak bersemangat. Dialah tokoh utama insiden ini, Teguh Laksmana Wus. Noah tidak langsung menyerahkan Teguh Laksmana. Dia buru-buru ke hadapan Teguh dan memaksanya menelan sebutir pil. Heh, Teguh. Ini, pil 100 hari pemusnah jiwa. Kalau kamu nggak minum penawarnya dalam 100 hari, organ dalammu akan hancur, darah akan mengalir dari semua lubang di tubuhmu, dan kamu akan mati mengenaskan. Tapi kalau kamu bisa menemukan harta karun keluarga Sabel dalam 100 hari dan menyerahkannya kepada kami, aku bisa memberimu penawarnya dan membiarkanmu hidup, ujar Noah dengan sinis. Teguh hanya diam. Dia tidak punya kekuatan untuk menanggapi, dia juga tidak ingin banyak bicara dengan Noah. Kedua belah pihak sudah menjadi musuh bebuyutan dan ucapan tidak lagi berarti, Noah. Noah tidak berkomentar, dia hanya mendengus dingin dan mendorong Teguh ke arah Tejasvi. Kuserahkan Teguh pada kalian, semoga kalian segera cari harta karun dalam peta itu dan sisakan bagian untuk keluarga Yadira. Tentu saja, ujar Tejasvi dengan datar, 3 keluarga besar juga tidak keberatan. Masalah di sini sudah selesai. Tejasvi dan para pengikutnya segera meninggalkan kediaman keluarga Yadira bersama Teguh. Pak Noah, kita sudah susah payah menangkap Teguh Laksmana dan hanya tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan harta karun keluarga Sabel. Kenapa sekarang kita serahkan Teguh begitu saja? Sesepuh Sabta serta yang lainnya merasa sangat tertekan. Dia tidak terima dan mencoba bertanya kepada Noah. Noah menahan amarah di dalam hatinya. Mendengar itu, dia memelototi sesepuh Sabta dan mendengus dingin. Kalian semua sudah melihat kejadian hari ini. Hanya sekte obat-obatan saja sudah cukup membuat keluarga Yadira kerepotan. Dia bahkan sudah bekerja sama dengan 3 keluarga besar dan mengerahkan semua master yang ada. Apa kita punya solusi lain selain menyerahkan Teguh kepada mereka? Para sesepuh itu tercekat dan tidak bisa berkata-kata. 3 keluarga besar sebenarnya sudah membentuk aliansi diam-diam, sepertinya mereka sudah lama nggak percaya dengan keluarga Yadira. Noah menatap ke arah orang-orang yang pergi sambil menghela napas. Untuk saat ini, kita hanya bisa menunggu Teguh menemukan harta karun itu, dan kemudian membuat rencana lain. Para sesepuh diam-diam mengangguk, keluarga Yadira memang kuat, tetapi masih belum cukup kuat untuk melawan aliansi 3 keluarga besar. Belum lagi, ada sekte obat-obatan yang mengincarnya. Pembicaraan mereka berakhir di sini, Gunung Yavana. Setelah 3 kepala keluarga besar dan Tejasvi membuat kesepakatan, mereka membawa orang-orang mereka kembali ke rumah masing-masing. Tejasvi dan Sena kemudian membawa Teguh kembali ke sekte obat-obatan, Hufet. Noah ini benar-benar kejam. Tejasvi sebagai kepala sekte obat-obatan, tentu saja memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam bidang medis. Sayangnya, setelah menggunakan tenaga dalamnya untuk menyembuhkan Teguh Selarna setengah hari, dia berakhir dengan menghela napas panjang, kakek. Gimana keadaan Teguh? Begitu melihat perawatannya selesai, Sena melangkah maju untuk melihat keadaan Teguh. Tejasvi menggeleng. Meskipun lukanya parah, sekte obat-obatan kita sangat kuat. Hanya dengan beberapa ramuan obat saja, dia akan sembuh sepenuhnya. Hanya saja, orang-orang dari keluarga Yadira sudah lama menghancurkan 8 jalur meridian Teguh hingga berkeping-keping dan nggak ada lagi kemungkinan untuk diperbaiki. Seterusnya, dia nggak akan bisa lagi mengumpulkan tenaga dalam dan
akan semakin sulit baginya untuk memasuki alam bela diri. Sena terdiam. Mata berbinarnya meredup saat melihat Teguh, sepupu yang baru pertama kali dia temui, terbaring di ranjang seperti mayat dengan wajah pucat pasi. Dia adalah seorang jenius. Namun, sekarang dia sudah jatuh ke titik ini. Keadaan ini sangat bertolak belakang dengan kehidupannya dahulu, hingga menghancurkan citranya sebagai orang jenius. Bukan itu intinya. Tejasvi mengalihkan pandangannya pada Sena dan berkata dengan serius, prioritas utama kita adalah mencari tahu secepat mungkin siapa dalang di balik ini semua, yang membuat sekte obat-obatan dalam masalah. Sena terkejut, benar. Dalang semua ini, tanpa disadari telah menggiring sekte obat-obatan dan 3 keluarga besar ke dalam permainannya. Metodenya, strateginya, benar-benar tidak boleh diremehkan. Panggil semua orang. Tiba-tiba Tejasvi berteriak keras dan memberi perintah, mulai saat ini, kerahkan pengawal rahasia surgawi sekte obat-obatan untuk menyelidiki secara menyeluruh pencurian peta harta karun dan kerjasama 3 keluarga besar ini. Selidiki di seluruh ibu kota. Kita harus mencari tahu secepat mungkin siapa orang itu. Bab 871. Di sebuah daerah terpencil seputar tepian kota. Ini adalah jalan rahasia untuk meninggalkan ibu kota, Rina. Yuda melihat ke arah Rina sekilas, lalu berkata, orang-orang dari sekte obat-obatan sudah mulai bergerak dan menyebar ke setiap simpang jalan di ibu kota. Aku hanya bisa mengantarmu dengan cara ini. Rina masih enggan untuk pergi. Karena dia belum melihat Teguh kembali dengan selamat, Guru. Gimana kondisi Teguh sekarang? Aku ingin menemuinya. Rina bicara dengan sangat tulus dan penuh kekhawatiran. Kamu nggak perlu mengkhawatirkan Teguh. Yuda melihat wajah cantik Rina yang tampak muram. Dia tahu, hadirnya ekspresi itu pasti karena Teguh, sehingga dirinya berusaha menghibur, dia akan aman selama kita bisa menemukan harta karun keluarga Sabel. Lagi pula, bagi 4 keluarga besar hingga seluruh sekte obat-obatan, Teguh adalah orang yang sulit dikalahkan. Terlepas dari posisinya yang ada di tangan siapapun, kematian Teguh akan menimbulkan rasa curiga dari 4 keluarga kuat itu, jadi nggak akan ada yang berani membunuhnya begitu saja. Kalau sampai dia mati tanpa bukti yang jelas, hal itu pasti akan memicu serangan dari pihak yang lainnya. Jadi, secara singkat, keamanan Teguh nggak perlu dikhawatirkan. Sekarang, kembalilah ke kota Senggigi dengan tenang, lalu urus pekerjaanmu dan hindari membuat kesalahan apapun. Rina paham dengan semua penjelasan ini. Namun, sekarang, dia benar-benar tidak rela untuk beranjak pergi. Teguh berada di tengah masalah besar. Dia sangat membutuhkan bantuan saat ini, tetapi jangan berpikir terlalu keras. Yuda tersenyum samar, kemudian berkata lagi, bukankah aku masih di sini untuk mengawasinya? Kalau urusan Teguh sudah selesai, dia pasti akan datang ke kota Senggigi. Mendengar ucapan Yuda, raut tegang Rina pun mulai mereda. Guru, kalau gitu, aku pergi dulu. Bersama tekadnya yang teguh, Rina menggigit bibirnya sembari memutuskan untuk pergi. Selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, sosoknya berangsur-angsur menjauh dan perlahan-lahan tampak kabur. Yuda melihat Rina menghilang dari jarak pandangnya, kemudian berkata kepada dirinya sendiri dengan pelan, rupanya, Teguh sudah dapat seorang istri yang baik, ya. Saat mengucapkan ini, Yuda memandang jauh ke arah Gunung Yavana, sekelebat cahaya melintas di matanya sebelum dia berkata, selanjutnya, kita akan melihat pertarungan antara sekte obat-obatan dan 4 keluarga besar. Teguh, entah kamu akan berjaya hingga membuat seluruh dunia takjub atau malah jatuh terpuruk, semuanya bergantung pada takdirmu. Usai menghela napas singkat, Yuda mengalihkan tatapannya. Yuda tak bisa menerka apa yang akan terjadi di masa depan. Di sekte obat-obatan, Teguh terbangun lemah. Dia mendapati keberadaannya di sebuah kamar yang tak dikenal. Meja dan kursi berkayu cendana. Tirai jendela yang putih nan bersih. Setiap perabotan sekaligus penataan dalam rumah memancarkan pesona klasik yang kuno dan elegan, uhuk. Meski hanya beberapa kali terbatuk ringan, Teguh sontak merasa sakit yang luar biasa pada tubuhnya. Tanpa disadari, dia teringat saat-saat sebelumnya ketika dirinya kehilangan kekuatan karena keluarga Yadira menyerang Delapari Meridiannya dengan hebat. Hal itu membuat Teguh seketika tersenyum getir. Keluarga ahli bela diri kuno. Benar-benar hebat,
Hebat sekali. Namun, Teguh tidak berkecil hati karena ini. Teguh berusaha menahan rasa sakit yang melanda tubuhnya. Dia bangun terlatih-tatih dari tempat tidur dan duduk, lalu memegang tepi tempat tidur untuk berdiri. Lantas, dia menopangkan tubuh pada dinding, melangkah pelan dan tegas di waktu bersamaan. Perlahan-lahan, dia pun keluar dari kamar. Teguh ingin keluar dari sini. Begitu tiba di pintu, tampak Sena yang berniat masuk membawa sup obat yang masih mengepul. Jelas dia baru memasaknya. Teguh. Meskipun luka luarmu sekarang sudah sembuh, luka dalammu masih perlu dirawat untuk sementara waktu. Lebih baik kamu berbaring di tempat tidur dan istirahat yang cukup. Teguh enggan menurut. Sembari melihat sekeliling, Teguh pun bertanya, apa ini tempat sekte obat-obatan? Benar. Sena meletakkan sup obat di sampingnya, lalu mengangguk. Sekte obat-obatan. Sekte obat-obatan sangat kuat, bahkan nggak kalah kuat dengan 4 keluarga besar. Tapi, kenapa kalian diam saja saat keluarga Sabel dihancurkan 25 tahun yang lalu? Teguh menatap tajam ke arah Sena, wajahnya tampak sangat dingin, bahkan nada bicaranya dipenuhi rasa penasaran. Sena menghela napas. Waktu 20 tahun yang lalu, aku baru lahir. Ada banyak hal yang kudengar seiring tumbuh dewasa, jadi aku nggak berani memutuskan benar salahnya. Teguh terdiam. Benar juga Sena memang beberapa tahun lebih muda darinya. Setelah hening beberapa saat, Teguh berujar, bahwa aku menemui kepala sekte kalian. Ini Sena tentu saja tahu. Teguh mungkin akan bertanya lagi soal ini ketika bertemu dengan kakeknya. Sena menjawabnya dengan pelan. Kakek sangat sibuk belakangan ini. Aku nggak yakin dia bisa atau nggak bertemu denganmu. Biar ku bilang padanya dulu. Di sebuah aula yang besar. Tejasvi sedang sibuk membaca sebuah buku kuno kakek. Sena masuk dan melaporkan, Teguh sudah sadar. Dia bilang ingin bertemu denganmu. Apa kakek mau menemuinya? Bab 872. Tejasvi menutup buku kuno itu, kemudian berkata dengan tenang, kebetulan sekali, aku juga mau menemui Teguh. Suruh saja dia kemari, baiklah. Tak lama kemudian, Sabel membawa Teguh masuk, set. Tampak sebuah kilatan dingin di mata Tejasvi ketika melihat Teguh. Dalam sekejap, dia sudah berada di hadapan Teguh, lalu dia meraih leher Teguh dan mengangkatnya ke udara. Dibarengi tatapan yang tajam, Tejasvi berkata dengan nada sangat dingin, katakan, siapa yang menyuruhmu? Siapa yang menjebak sekte obat-obatan? Uhuk. Teguh kesulitan bernapas karena cekikan Tejasvi. Setelah terbatuk keras beberapa kali, barulah Tejasvi melonggarkan cengkeraman tangannya, sehingga Teguh merasa sedikit lebih lega. Aku sudah ditawan keluarga Yadira, jebakan apa? Ya. Aku sama sekali nggak tahu dengan apa yang kamu katakan. Sebaliknya, kamu, meski dikendalikan oleh orang lain, Teguh masih punya keberanian yang kuat. Dia pun tegas bertanya, kita punya leluhur yang sama dengan keluarga Sabel, kita memiliki garis keturunan yang sama. Kenapa kamu memilih diam saja ketika 4 keluarga besar menyerang? Kenapa kamu nggak memimpin sekte obat-obatan supaya habis-habisan melawan 4 keluarga besar? Sebagai kepala sekte, apa kamu nggak punya keberanian sedikit pun? Serangkaian pertanyaan Teguh begitu mengejutkan hingga Tejasvi total terdiam. Sebagai kepala sekte obat-obatan, tidak ada yang pernah berani bicara padanya seperti itu. Wajah Tejasvi langsung menjadi dingin. Kekuatan pada tangannya pun berangsur-angsur meningkat. Uhuk. Wajah Teguh menjadi merah. Akan tetapi, dia tetap tegar dan tak gentar, bahkan menatap lurus ke arah Tejasvi. Sena tak menyangka, Teguh adalah garis keturunan keluarga Sabel yang terakhir. Seharusnya, pertemuan ini diisi kenangan lama sang kakek, tetapi situasinya justru berakhir seperti ini. Melihat situasi mulai beranjak tak terkendali, dia segera berdiri untuk mengambil tindakan. Kakek, Teguh terluka parah dan ada dalam keadaan bahaya. Nyawanya mungkin diambang kematian. Jika terus mencekiknya, nanti dia bisa mati. Sena enggan menyaksikan situasi yang makin buruk, sehingga dia segera melanjutkan, sekarang, dia jadi target kepala keluarga 4 keluarga besar. Kita nggak boleh membuat sekte obat-obatan terkena masalah, kalau nggak, sekte obat-obatan akan menghadapi bencana besar. Sena mengatakannya bukan tanpa alasan jika Teguh wafat ketika sedang di sekte obat-obatan, apapun alasan kematiannya,
sekte obat-obatan seterusnya akan dipandang haus kuasa dan harta karun keluarga Sabel. Pada saat itu, sekte obat-obatan akan bernasib seperti keluarga Sabel. Setelah memahami situasinya dengan baik, Tejasvi melepaskan Teguh begitu saja. Meskipun terpental keras, Teguh tak mengernyitkan kening sama sekali. Dia tetap berpegangan pada dinding untuk bangkit dengan susah payah seraya menatap tajam ke arah Tejasvi, katakan, "Lah. Kenapa? Kenapa kamu hanya berdiam diri dan nggak membantu keluarga Sabel?" Sorot mata Teguh membuat Tejasvi agak kesal. Terlebih lagi, Sena juga tengah menatapnya. Tejasvi mendadak tersenyum dingin, lalu menghela napas seraya berkata, "Saat itu, aku memang memilih untuk nggak bertindak, tapi tentu saja dengan pertimbangan dan alasan khusus. Sewaktu 20 tahun yang lalu, keluarga Sabel di ibu kota punya ambisi sendiri. Mereka melupakan ajaran nenek moyang, bahkan nekat mengikuti jalan yang sesat dan keliru. Keluarga Sabel pun terjerumus dalam kesesatan. Bahkan, mereka juga berencana menggali harta karun keluarga Sabel untuk memenuhi ambisinya dan ingin menguasai dunia. Jadi, kenapa juga aku harus menyelamatkan keluarga Sabel yang seperti ini?" Belum sempat Tejasvi menyelesaikan ucapannya, Teguh menyela dengan teriakan yang tegas, "Nggak mungkin." Saat itu, keluarga Sabel malah diserang oleh 4 keluarga besar karena menginginkan harta karun mereka. "Cih." Tejasvi menatap Teguh dengan dingin, lalu dia berkata dengan nada mengejek, "20 tahun yang lalu, kamu cuma anak kecil yang nggak berpengalaman dan pemahaman sama sekali. Kamu tahu apa memangnya? Percaya atau enggak, itu terserah kamu, tapi sekte obat-obatan telah bertahun-tahun menghindar dari dunia. Kami hidup dalam kedamaian dengan menjauh dari urusan dunia luar. Namun, sekarang, demi menyelamatkanmu, kami terjebak lagi dalam pusaran masalah dan menjadi sasaran berbagai tuduhan. Kamu harus bertanggung jawab." Ini adalah kali kedua Tejasvi menyuarakan hal tersebut. Teguh menjadi bingung dengan perkataan tersebut hingga dia mengerutkan kening sambil bertanya, "Aku juga penasaran, kenapa kalian bisa hadir di kediaman keluarga Yadira dan menyelamatkanku, deh?" Tejasvi menghela napas 2 kali tanpa menjawab pertanyaan Teguh. "Masalah ini sangat rumit." Sena yang berdiri di sampingnya menjelaskan, singkatnya, kepala klan naga mencuri peta dari sekte obat-obatan. Setelah itu, dia menyamar menjadi aku dalam posisi putri suci sekte obat-obatan dan menemui kepala dari 3 keluarga besar. Selain itu, dengan peta harta karun inti sebagai umpan dan bukti keseriusan, dia memaksa 3 keluarga besar untuk bekerja sama. Itu sebabnya, akhirnya kami sama-sama pergi menuju kediaman keluarga Yadira sebagai balasan dan memaksa mereka agar menyerahkanmu. Teguh pun tercengang mengetahui alasannya. Kisah di balik peristiwa ini ternyata begitu rumit. Selama ini, selain menjadi korban, Teguh juga menjadi alat dalam permainan ini. Dalam sesaat, Teguh benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Tejasvi melemparkan sebuah peta ke arah Teguh sambil mendengus dingin. "Ini adalah peta harta karun yang hilang. Selama ini, petanya disimpan oleh sekte obat-obatan. Sekarang, akan kuberikan padamu. Jika kamu ingin tetap hidup, lekas temukan harta karun keluarga Sabel yang tercantum di peta harta karun itu," ucap Tejasvi dengan tegas, "kalau enggak, kamu pasti akan mati dalam serangan 4 keluarga besar. Bahkan, sekte obat-obatan enggak akan bisa melindungimu." Dengan sekali pandang, Teguh sontak terkesiap. Peta harta karun inti. Ini merupakan bagian terakhir dari peta yang hilang setelah dia menyambungkannya dari potongan-potongan mayat anggota keluarga Sabel. Setelah disatukan, peta harta karun milik keluarga Yadira pun akan menjadi peta yang lengkap. Bab 873. Teguh. Melihat reaksinya, Tejasvi tahu bahwa Teguh harusnya sudah mendapatkan peta yang tersisa, jadi Tejasvi pun berkata, "Nggak peduli mau atau enggak, selama kamu ingin hidup, menemukan harta karun keluarga Sabel adalah satu-satunya kesempatanmu. Kalau nggak begitu, nggak ada yang bisa menyelamatkanmu." Setelah selesai berkata, tanpa memperhatikan reaksi Teguh, dia langsung memerintahkan, "Sena, bantu dia turun. Biarkan dia pulih secepat mungkin dan suruh dia segera menyelesaikan masalah ini." Baik. Sena segera membantu Teguh kembali ke kamarnya, lalu dia menuangkan air hangat dan lain sebagainya seraya memberi peringatan, "Teguh, kamu sudah mendengar kata-kata kakek, sebaiknya kamu istirahat sekarang."
Makanan dan minuman akan diantar kemari tepat waktu, kamu nggak perlu khawatir. Sena juga kehilangan kata-kata untuk menghadapi figur hebat ini. Setelah berpesan sepatah dua patah kata, Sena pun meninggalkan kamar. Tersisa Teguh satu-satunya di kamar itu. Lantas, dia berbaring di tempat tidur dan menatap ke langit-langit dengan tertegun. Malam itu, Teguh tak bisa tidur sepanjang malam. Sebenarnya, Teguh masih tidak mengerti apa yang sungguh terjadi pada keluarga Sabel 20 tahun yang lalu. Mengapa sang paman sekaligus kepala sekte obat-obatan, Tejasvi, berkata bahwa keluarga Sabel di ibu kota menjadi ambisius sampai-sampai mengambil jalan yang tidak benar demi kultivasi. Alhasil, hal tersebut menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak hingga berakhir dengan kondisi seperti saat ini. Namun, menurut senior dan Kaisar Serenara, 4 keluarga besar telah bersaing untuk memperoleh harta karun milik keluarga Sabel. Mereka membuat aturan-aturan baru tanpa ragu dan menggunakan pelanggaran aturan oleh keluarga Sabel sebagai alasan untuk memusnahkan seluruh anggota keluarga Sabel. Jadi, siapa yang benar dan siapa yang salah? Meski telah berpikir keras, Teguh tetap tak mendapatkan petunjuk. Teguh mendengus seraya tersenyum pahit. Karena tak memiliki hasil yang pasti, Teguh memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya saat ini dan fokus dengan kesehatannya sendiri. Teguh mencoba mempraktikkan ajaran kitab kultivasi yang dia pelajari. Namun, dia menyadari, energi yang semula tersembunyi pada meridian dan pusat energinya telah lenyap tanpa jejak. Hal yang lebih penting, meridian dalam tubuhnya telah patah setiap inci. Hanya pergerakan sedikit saja sudah membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Bukti mutlak yang terlihat adalah keringat halus yang membasahi dahinya. Itu menunjukkan ketidakmampuannya untuk berlatih. Lagi, di tengah pasrahnya, Teguh mengambil jarum perak miliknya di samping bantal. Jarum demi jarum Teguh tusukkan ke beberapa titik penting. Akan tetapi, tanpa bantuan energi, akupuntur hanya dapat mengatasi gejala tanpa memperbaiki masalah inti. Tindakan ini sama sekali tak bisa memperbaiki meridian yang telah rusak, jadi semua upaya itu hanyalah sia-sia. Untuk memperbaikinya, perlu ketersediaan energi yang cukup. Perputaran energi adalah siklus tanpa akhir, sebuah siklus tidak terputus yang tak akan bisa diselesaikan. Satu-satunya cara untuk menyembuhkannya hanya memanfaatkan bantuan seorang ahli dengan energi yang begitu kuat, sehingga dia akan membimbing Teguh dan menggunakan akupuntur untuk memulihkannya. Namun, sekarang, dia berada di sekte obat-obatan. Terlebih lagi, kepala sekte obat-obatan Tejasvi telah habis-habisan mengkritiknya. Di mana dia bisa menemukan ahli kekuatan Ki yang mampu dia percaya sepenuhnya. Bahkan, sekalipun mereka memiliki hubungan darah, tetaplah sulit untuk melakukannya. Sudahlah. Teguh, yang sebelumnya telah terluka parah dan masih jauh dari pulih total, malah menegang usai ditekan oleh Tejasvi. Sekarang, dia mulai merasa kelelahan dan mengantuk ketika memikirkan masalah yang rumit ini. Hanya saja, tanpa disadari, fajar telah terbit di ufuk timur. Teguh pun memutuskan untuk tidur barang sebentar. Keesokan paginya, Sena masuk dengan membawa sup obat. Melihat Teguh yang letih, Sena mengernyitkan kening sembari menggerutu, "Teguh, kamu habis bertindak apa semalam? Kenapa kelihatannya seletih itu? Kalau kamu merusak tubuhmu seperti ini, akan sulit bagimu untuk sembuh dengan cepat." Mendengar perkataannya, hati Teguh merasa tergerak. Mungkin saja kehadiran Sena di depannya ini bisa membantunya. "Sena," panggil Teguh. Entah Sena bisa dipercaya atau tidak, Teguh memutuskan tetap bertanya, apa yang terjadi pada keluarga Sabel saat mereka pindah ke ibu kota 20 tahun yang lalu. Ini, Sena menghentikan gerakannya sejenak, lalu meletakkan sup obat di meja samping tempat tidur. Wajahnya tampak seperti tengah bernostalgia saat dia mulai menceritakan, mengenai kejadian 20 tahun yang lalu, aku juga mendengarnya dari sana-sini, tapi secara umum semuanya hampir sama. Teguh mulai serius, saat itu. Kakek dan paman dikenal sebagai bintang kembar ahli bela diri kuno. Keduanya merupakan tokoh-tokoh terkemuka di dunia seni bela diri pada saat itu, dengan bakat hebatnya dan kekuatan yang luar biasa. Mereka berdua sangat terkenal. Mereka adalah puncak kehebatan pada zamannya, bahkan jarang ada orang yang bisa menandingi mereka. Teguh tidak bisa menahan keterkejutannya. Sepertinya
Pada saat itu, kekuatan keluarga Sabel memang sangat tinggi, bahkan pantas menjadi yang terdepan di antara 5 keluarga besar. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Tanya Teguh, setelah itu. Bab 874. Wajah Sena makin rumit, suaranya juga lebih dalam. Paman makin kuat dan ambisinya juga makin besar. Dia mampu bertarung sendirian dan hampir nggak ada yang bisa menandinginya. Lalu, dia pun mulai memikirkan keabadian. Keabadian. Sudut mata Teguh agak menegang mendengarnya. Dari masa ke masa, banyak orang yang mendambakan keabadian, bahkan kaisar di istana dan berada di puncak kekuasaan sekalipun mendambakannya. Akan tetapi, meraih keabadian sama dengan melanggar hukum alam, perjalanannya sulit. Namun, kepala keluarga Sabel ternyata punya ambisi besar dan tidak masuk akal. Konon, harta karun peninggalan keluarga Sabel bisa memberikan keabadian. Itu sebabnya, Paman memusatkan perhatiannya sama harta karun yang telah tersimpan lama ini, ujar Sena setelah menenangkan emosinya, tapi keluarga Sabel selalu memegang tradisi sebagai penjaga harta karun agar nggak jatuh ke tangan orang asing. Paman sudah panik dan nggak memedulikan apapun demi keabadian. Dia sadar kalau kakek nggak bakal menyetujui pencarian harta karun itu, jadi dia suruh bawahannya secara diam-diam. Tapi rahasia nggak selamanya terjaga, Sena melanjutkan dengan penuh penyesalan. Tak lama kemudian, kakek menyadari rencana paman sehingga mereka bertengkar. Karena itulah, kakek bersama sejumlah orang meninggalkan keluarga Sabel, lalu menetap di Gunung Yavana dan membentuk kekuatan mereka sendiri, yang dikenal sebagai Sekte Obat-obatan. Teguh makin mengerutkan kening. Menurut penjelasan Sena, perkataan Tejasvi kemarin benar adanya. Bagaimana sama 4 keluarga besar? Apa yang terjadi sama mereka? Tanya Teguh. 4 keluarga besar. Sena menyeringai sambil mencemooh. Mereka adalah keluarga yang licik. Mereka terang-terangan bikin aturan cuma buat melindungi diri. Tapi sebenarnya masalah ini berpusat pada keluarga Sabel. Pada awalnya, mereka berencana buat serang bersama-sama waktu paman menemukan harta karun dengan harapan musnahin keluarga Sabel sekaligus meraih harta karunnya. Itu adalah tindakan sangat menguntungkan. Lalu, mereka khawatir kalau paman bisa aja mencapai puncak kekuatannya setelah menemukan harta karun sehingga mereka nggak mampu melawannya, meski bekerja sama. Itu sebabnya, mereka buru-buru melancarkan serangan. Bagaimanapun juga, kabar tentang harta karun keluarga Sabel telah meluas sehingga mereka nggak berani ambil risiko. Teguh terdiam. Sepertinya, apa yang dikatakan oleh Tejasvi dan Kaisar memang benar, namun, pengetahuan yang dimiliki Kaisar tidak sejelas yang dimiliki oleh Sekte Obat-obatan. Saat itu, Sena tersenyum getir seraya melanjutkan. Setelah keempat keluarga besar menghancurkan keluarga Sabel, mereka nggak pernah mengendurkan kewaspadaan sedikit pun. Keluarga Sabel adalah penguasa keluarga ahli bela diri kuno, jadi peristiwa ini pasti sulit dipercaya bagi khalayak. Nggak cuma keempat keluarga besar, kakekku juga berspekulasi mengenai keturunan Sabel yang tersisa, oleh karena itu. Mereka menyusun rencana satu persatu, terus, melancarkan berbagai tindakan. Pada akhirnya, mereka bahkan nggak ragu buat gunain mayat anggota keluarga Sabel cuma demi memancing kehadiranmu. Sena memandang Teguh yang berbaring di ranjang. Pada sepasang matanya yang jernih dan cerdas, terpancar penyesalan yang tidak dapat disamarkan. Teguh. Bagaimanapun juga, Teguh adalah saudara jauhnya. Mereka sama-sama memiliki garis keturunan keluarga Sabel. Mereka juga mengalami kehancuran keluarga, kemudian menjadi sasaran berbagai muslihat dan konspirasi. Sena merasa iba, dia tidak tega. Keluarga Sabel. Sena menggelengkan kepala. Meski ada dugaan pengkhianatan dari orang dalam, tapi ini cuma urusan internal keluarga Sabel. Sekarang keadaannya sudah seperti ini, keluarga hancur, dan kamu juga. Setelah mengatakannya, Sena menghela napas panjang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Teguh mengamati Sena dengan penuh perhatian. Setiap gerakan, ekspresi, serta perkataan yang Sena ucapkan terasa sangat tulus tanpa pura-pura. Sena sepertinya dapat dipercaya. Selain itu, sebagai anggota Sekte Obat-obatan, dia pasti memiliki pengetahuan yang luas tentang farmakologi, akupuntur, dan hal-hal terkait lainnya. Sena adalah orang yang paling cocok untuk mempraktikkan akupuntur dan menyembuhkan luka Teguh.
Sena, aku bersedia pergi cari harta karun keluarga Sabel. Aku bakal bantu sekte obat-obatan keluar dari kesulitan, ucap Teguh. Tolong sampaikan sama kakekmu. Baik. Setelah Teguh setuju, Sena buru-buru pergi mencari Tejasvi. Tak lama kemudian, Tejasvi dan Sena datang bersama Teguh. Wajah Tejasvi masih terlihat dingin, tetapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Apa kamu sudah memikirkan dengan matang dan memutuskan buat mencari harta karun keluarga Sabel? Tanyanya dengan tenang, benar. Teguh menatap Tejasvi, lalu menambahkan tanpa ragu. Tapi sebelum pergi aku punya satu syarat lagi. Selama syaratku terpenuhi aku nggak bakal minta apa-apa lagi. Bab 875. Bilang aja. Ekspresi Tejasvi tetap tenang. Apa syaratmu? Aku mau Sena. Teguh memandang Sena di sebelahnya dan berkata dengan mantap. Sena tercengang mendengar perkataan Teguh. Sementara itu, Tejasvi langsung mengerutkan alis. Jangan salah paham. Teguh buru-buru menjelaskan. Dengan kondisi tubuhku yang sedang terluka, jangankan mencari harta karun keluarga Sabel, aku bahkan ragu bisa mendaki Gunung Yavana. Jadi, aku butuh akupuntur buat memulihkan tubuhku. Sebagai putri suci sekte obat-obatan, keterampilan akupuntur Sena pasti luar biasa. Karena itulah, setelah mendengar penjelasan Teguh, wajah Sena menjadi lebih santai. Namun, Tejasvi merasa situasinya tidak sesederhana itu. Kalau cuma menguasai keterampilan akupuntur, aku juga sangat mahir, tegasnya. Biar aku yang mempraktikkan akupuntur buatmu. Kujamin kamu bakal sehat dan bugar. Teguh tetap bergeming. Aku percaya sama keterampilan akupuntur kepala sekte, tapi yang kubutuhkan adalah akupuntur dari Sena. Makin Teguh bersikeras. Tejasvi merasa ada sesuatu yang janggal. Tejasvi melirik Sena sekilas, kemudian berkata dengan nada dingin, sekte obat-obatan terkenal karena ilmu pengobatannya. Aku yakin di dunia ini nggak ada yang bisa melampaui kemahiran medis sekte obat-obatan. Teguh masih bersikeras. Keterampilan akupunkturmu memang mengesankan, tapi dalam hal merawat pasien mungkin berbeda. Apa kamu mau menyuguhkan teh dan menyuapiku obat? Tejasvi hanya diam. Itu benar. Sebagai kepala sekte obat-obatan, bagaimana mungkin dia akan mengobati Teguh yang bukan anggota sekte obat-obatan dengan umur yang bahkan lebih muda darinya? Tidak mungkin, mustahil. Tejasvi akhirnya terpaksa mengalah. Sena, kalau kamu nggak masalah, aku setuju saja. Sena menatap Tejasvi sekilas, lalu menatap Teguh. Saat Teguh tersenyum, Sena pun mengangguk setuju. Kakek, aku bersedia. Baiklah. Tejasvi tidak banyak bicara lagi, kemudian dia berbalik dan pergi. Setelah Teguh kembali ke kamar, dia segera menghubungi bayangan, Kak Teguh. Kamu di mana? Bagaimana situasinya sekarang? Apa kamu baik-baik aja? Jika butuh bantuan, beritahu saja. Aku bakal mengerahkan 1 juta pasukan serigala buat menyelamatkanmu sekarang juga. Kabar penculikan Teguh oleh keluarga Yadira hanya tersebar pada kalangan dunia bela diri kuno. Sebagai orang dalam, Teja menyadari bahwa memberitahu pasukan serigala tentang penculikan Teguh oleh keluarga Yadira tidak akan membantu, bahkan bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, dia memilih untuk tidak memberitahu mereka mengenai kebenaran. Karena itulah, Bayangan merasa sangat gelisah karena tidak mendengar kabar dari Teguh dalam beberapa hari ini. Aku baik-baik saja. Teguh pura-pura santai sambil menjelaskan. Kamu nggak perlu khawatir, yang penting kamu harus urus pasukan serigala. Sekarang situasinya sudah stabil, tapi pasukan serigala harus tetap waspada. Baguslah kalau gitu. Bayangan terdengar lega. Kemudian, dia bertanya dengan ragu-ragu, itu, kamu mau omong apa? Bilang saja. Teguh tidak tahu apa yang ingin Bayangan sampaikan, jadi dia mendesaknya, Sinta. Bayangan akhirnya berkata, dia sudah lama nggak melihatmu dan nggak mendengar kabarmu, jadi dia merasa gelisah dan khawatir, bahkan nggak bisa makan dengan tenang. Sekarang tubuhnya makin kurus. Teguh mengernyit seketika. Wanita ini, benar-benar mencintainya dengan tulus. Sayangnya sekarang tidak ada yang bisa dilakukan untuknya. Teguh mengatakan, beritahu dia kalau aku baik-baik saja. Suruh dia menjaga kesehatannya dengan baik, Kak Teguh. Terus, Teguh bertanya lagi, bagaimana dengan kemajuan penyelidikan Elang Hitam dan Harton tentang harta karun?
Elang hitam baru saja melapor padaku, karena peta harta karun kehilangan bagian inti yang merupakan bagian paling penting, mereka kebingungan dan nggak punya petunjuk apapun. Jelas saja, bagaimanapun juga, bagian yang hilang adalah bagian terpenting. Justru aneh jika elang hitam bisa menemukannya. Bagaimana kalau begini? Bayangan, beritahu elang hitam buat menemuiku di Gunung Yavana, selatan ibu kota besok pagi. Aku bakal menunggunya, suruh Teguh. Baik, Kak Teguh. Aku sampaikan sekarang. Setelah mengatur semuanya, Teguh berteriak keluar, Sena, apa kamu di luar? Aku di sini, jawab Sena dengan terburu-buru dari luar. Kalau begitu, bantu aku mempraktikkan akupuntur. Cerita bersambung.